Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Kini saatnya saya Rusdi Maulana mengantarkan sejumlah informasi dari Medan untuk Anda. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Niat hati melerai pertengkaran temannya dengan keluarga. Seorang pria di Deli Serdang justru tewas dianiaya. Seorang santri di Kabupaten Deli Serdang diduga menjadi korban pelecehan seksual disodomi 2 kakak kelasnya. Selanjutnya kami akan menghadirkan informasi serunya berburu lobster di Danau Toba hanya menggunakan buah kelapa. Kita ke informasi pertama hari ini. Niat hati melerai pertengkaran temannya dengan keluarga. Seorang pria di Deli Serdang justru tewas dianiaya rekannya. Korban menghembuskan nafas tepat di depan rumah pelaku. Isak tangis keluarga tak terbendung melihat Kisen, 38 tahun, saat terbaring tak bernyawa di rumah duka. Lokasi tersebut berada di Jalan Sawit Dusun 11, Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan, Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kisen tewas di tangan temannya, Arjun. Menurut keterangan salah satu rekan korban, Rabu dini hari pelaku yang mabuk berat bertengkar dengan keluarganya. Melihat kejadian tersebut, korban datang untuk melerai. Tanpa disangka, pelaku malah berbalik mengungkit dendam pribadi terhadap korban terkait pekerjaan jaga malam di sebuah gudang. Keduanya kemudian terlibat adu mulut dan berakhir pada pemukulan menggunakan martil oleh pelaku terhadap korban sebanyak 2 kali, hingga Kisen meninggal dunia. Di sini lagi berdiri dia itu, adu mulut orang ini. Jadi tiba-tiba dia keluar, dia hantam kayak martel, langsung dia tumbang ke belakang ini. Permasalahannya apa, Bang? Permasalahan masalah jaga malam. Jaga malam. Memang sebelumnya udah sering cekcok orang ini, Bang? Iya, udah sering. Di situ pertama udah cekcok orang itu. Jadi Bang dipukul pakai apa, Bang? Korban, Bang? Martel. Berapa kali, Bang? 2 kali. Itu langsung tewas, Tumbang Bang? orang. Kini petugas dari Polsek Medan Labuhan telah menangani kasus tersebut dan masih meminta keterangan beberapa saksi kasus penganiayaan ini. Sementara itu pelaku kabur usai membunuh korban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kita beralih ke informasi lain. 8 tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin angin dihadirkan pada rekonstruksi yang digelar tertutup di Aula Tribrata Polda Sumut pada Rabu pagi. Rekonstruksi berlangsung dalam penjagaan ketat personel polisi. Rekonstruksi ini memperagakan total 68 adegan dibagi dalam 3 sesi berdasarkan jumlah korban yang dilaporkan meninggal dunia akibat penyiksaan. Dari puluhan peragaan, terdapat 7 adegan yang menggambarkan penyiksaan, seperti diperagakan kepala kerangkeng, terang sembiring, yang terlihat aktif melakukan kekerasan pada ketiga korban tewas. Selain terang sembiring yang dipekerjakan sejak berdirinya kerangkeng manusia, putra sulung Bupati Langkat nonaktif Dewa Peranginangin ikut serta dihadirkan. Namun Dewa lebih banyak berperan atas kematian korban Saryanto Ginting. Rekonstruksi hari ini LPSK itu menghitung restitusi terhadap kerugian-kerugian korban yang ada dalam peristiwa itu. Jadi LPSK hadir sekaligus menyaksikan rekonstruksi dan melakukan penghitungan restitusi yang difasilitasi oleh Polda. Terkuaknya kasus perbudakan dan penyiksaan di lingkungan rumah terbit rencana perangin angin selepas operasi tangkap tangan KPK pada akhir Januari lalu. Kerangkeng manusia tersebut dibagi dalam 2 tempat yang diklaim sebagai tempat rehabilitasi para pengguna narkoba. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, sementara itu dalam kasus kerangkeng manusia ini, pengacara keluarga terbit perangin angin beberapa kali menyanggah adegan dalam rekonstruksi. Kuasa hukum juga meragukan kapasitas saksi yang dihadirkan. Dari total 68 adegan yang dibagi dalam 3 sesi, tidak semua tersangka bersedia memperagakan adegan. Dewa Peranginangin putra sulung terbit Peranginangin beberapa kali menyangkal ikut serta dalam kematian 2 penghuni kerangkeng.
Bantahan Dewa Peranginangin dibenarkan oleh pengacaranya Sangap Surbakti yang beberapa kali terlibat perdebatan dengan penyidik. Sangap Surbakti meragukan kapasitas sejumlah saksi yang dijadikan acuan oleh penyidik dalam menyusun adegan rekonstruksi ini. Salah satunya praktik kekerasan yang diperdengarkan oleh saksi Heru Pratama Guru Singa yang berperan sebagai pengemudi antar jemput penghuni. Kuasa hukum tersangka menyebut cerita yang dipaparkan saksi kepada penyidik didasarkan pada cerita yang didengar dari penghuni lainnya. Menurut BAP polisi dari saksi lain mengatakan dia dilakbar. Sementara saksi satunya mereka sendiri yang dikereng satu itu mengatakan si Riko ini sebenarnya dia tidak melihat dilakbar. Itu juga bertentangan di kesaksiannya. Saling kontroversi. Nah, kalau kemudian dari mereka saksi-saksi yang dihadirkan ini menurut Abang relevan nggak? Nggak relevan karena si Heru contohnya. Dia ada di 2020 kalau nggak salah ya. Masa dia bercerita kejadian sebelumnya? Dari mana dia tahu? Kan bagi katanya informasi dia dengar. Rekonstruksi kerangkeng manusia ini berlangsung lebih dari 7 jam. Selain menghadirkan 8 tersangka, rekonstruksi juga menghadirkan 17 saksi. 6 saksi dihadirkan oleh LPSK, 11 lainnya dihadirkan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sejumlah peristiwa penting dan menarik yang terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir kami rangkum dalam Medan Sepekan. Berikut untuk Anda. Jumlah sapi yang positif mengidap PMK hingga mencapai angka 1.000 lebih tersebut diungkapkan oleh pelaksana tugas Bupati Kabupaten Langkat saat melakukan inspeksi mendadak bersama Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak dan Dandim 0203 Kabupaten Langkat di kawasan peternakan Desa Bukit Kubu Kecamatan Besitang. 1.054 ekor sapi positif tertular wabah penyakit mulut dan kuku tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Besitang 309 ekor, Kecamatan Pematang Jaya 466 ekor, dan Kecamatan Pangkalan Susu 279 ekor. Namun dari 1.054 sapi yang positif, 665 diantaranya sudah sembuh, dan 2 ekor sapi dipotong untuk mengantisipasi penyebaran. Hutan Jati Medan Johor merupakan tempat bersejarah bagi aktivis 98. Tempat ini lokasi merancang aksi unjuk rasa menurunkan Presiden Soeharto sekaligus tempat persembunyian aktivis 98 di Medan saat kerusuhan melanda sejumlah tempat di Sumatera Utara 24 tahun lalu. Hal itu pun menjadi alasan Majelis Nasional Perhimpunan Pergerakan 98 memilih lokasi Hutan Jati sebagai tempat menggelar refleksi memperingati 24 tahun reformasi dan lengsernya Presiden Soeharto pada Mei 1998 silam. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan pada pertemuan ini, yakni penuntasan kasus HAM, lemahnya penegakan hukum, ancaman oligarki, hingga menguatnya kelompok intoleran yang mengancam persatuan Indonesia. Ibu Umini, usianya kini 66 tahun, warga Dusun 1, Desa Kesatuan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, tak kuasa menahan tangis ketika namanya terdaftar sebagai salah satu calon haji yang gagal menunaikan ibadah haji tahun ini karena usia. Padahal dia dan suaminya, Barkati, telah bertahun-tahun menyisihkan uang hasil panen untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Namun seketika harapan itu sirna sebab keberangkatannya tahun ini ditunda karena faktor usia dan ketentuan tentang penyebaran COVID-19. Kini Umini hanya bisa berharap keputusan menunda keberangkatan tersebut dapat berubah. Gedung Juang Kota Pematang Siantar yang terletak di Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi Rabu lalu mengalami kebakaran. Warga yang berada di sekitar gedung terlihat berkerumun menyaksikan kebakaran.
Tak lama berselang, petugas pemadam kebakaran datang memadamkan api di lantai 2 gedung bersejarah ini dan melokalisir kebakaran agar tidak merambat ke bawah maupun ke bangunan lain di sekitarnya. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh api sampah yang dibakar beberapa pemuda PANG yang memanfaatkan gedung juang yang kosong untuk berkumpul. Dalam postingan selama 32 menit, Nizam bersama rekannya memperlihatkan ikan arwana sepanjang 40 cm berada di atas panggangan. Nizam sendiri mengaku tidak bermaksud pamer maupun terobsesi dengan gelar sultan. Aksi makan ikan kelas sultan itu dilakukannya karena arwana peliharaannya itu mati. Sedih karena aset ikan senilai belasan juta itu mati, lantas Nizam ingin menghibur diri dengan merasakan daging ikan arwana miliknya.